Mau tahu nggak gimana cara kalian bisa bikin presentasi dari yang kayak gini? Jadi kayak gini, dalam waktu yang cepat dan mudah. Yuk sini ikut kita, aku kenalin tools yang bakal mempermudah hidup kalian untuk bikin presentasi dengan cepat, mudah, dan anti ribet. Ini kita bakal bahas suatu software yang dikenal dengan sebutan Beautiful AI. So, let's get started. Apa sih Beautiful AI itu? Beautiful AI merupakan software teknologi AI yang sudah dirancang oleh desainer expert yang bakal bantuin kalian buat bikin presentasi kalian jauh jadi lebih menarik dalam waktu yang sangat efisien. Kenapa? Karena mereka menyediakan banyak template yang bisa memudahkan kalian untuk disesuaikan dengan apa yang ingin kalian tampilkan sebagai bahan presentasi. Nah, gue mau nanya nih, lo kan sebagai pelajar, lo butuh gak sih aplikasi software kayak Beautiful AI itu buat bikin presentasi buat tugas-tugas lo? Oke, kalau misalnya gue ya sebagai pelajar, mahasiswa ya, menurut gue sih ini bakal kepake banget. Karena satu sisi, dosen itu minta presentasi yang menarik, visualnya oke, dan bahannya menarik juga di dalamnya. Cuman seringkali gue tuh suka kehabisan waktu kalau mau bikin presentasi. Karena yang pertama tuh gue bingung buat nyari template-nya itu gimana. Terus gue bingung buat cara kayak nyari font yang tepat itu gimana. Terus tata letaknya, dan pokoknya masih banyak lagi lah itu faktor-faktor yang bikin gue sebenarnya males sih mau bikin PowerPoint-nya. Mungkin gitu. Dengan adanya Beautiful AI, gue rasa sih bakal membantu banget buat mahasiswa. Karena yang pertama tuh bakal bisa mempercepat waktu. Terus tampilan presentasi kita juga bakal jadi lebih bagus ya, lebih unik gitu. Terus yang ketiga, ya kita jadi bisa fokus ke materi apa yang mau kita bawain. Jadi kita nggak habisin waktu di tampilan visualnya aja, gitu sih. Nah sekarang gantian dong, kalau misalnya lu nih sebagai yang kerja di perusahaan, ya kan? Apalagi lu sebagai marketing kan di sini. Iya. Lo bisa ceritain nggak di perusahaan dan lu sebagai marketing guna nggak sih Beautiful AI ini? Namanya juga marketing, pemasaran. Berarti kita harus bisa memasarkan dengan baik dong. Bukan cuma ke klien, bukan cuma ke konsumen, bukan cuma ke masyarakat, tapi juga kita harus nyari investor kan. Nah, orang-orang tuh pasti ngeliat effort kan, gimana niat kita buat nyiapin materi, terus nyiapin desain yang bagus dalam presentasinya. Jadi menurut gue materi itu penting banget, harus banget kualitasnya dijaga, tapi visualisasinya juga harus eye-catching banget. Biar orang-orang juga melihat kayak Menarik ya? kayak ini tuh gak membosankan gitu. Terus kayak penuh warna dan sesuai dengan tema yang mau kita bikin gitu loh. Dan menurut gue Beautiful AI itu menyediakan semua itu gitu. Itu salah satu keunggulan yang beda dari software lainnya kalau menurut gue. Karena dia otomatis membantu kita buat mendesain presentasinya sesuai dengan tema yang kita mau kita bawain. Tapi nih yo, setahu gue, si Beautiful AI ini kalau misalnya kita mau lebih praktis lagi, dia itu harus berbayar yo, karena dia ada bot. Dan botnya itu bisa otomatis mendesain presentasi yang kita mau tanpa kita harus capek-capek manual ngedesain sendiri kayak biasanya. Jadi otomatis ya? Tapi ya itu namanya juga udah makin otomatis, makin canggih, otomatis makin mahal. Oh iya. Ya kan awalnya ada harga, ada kualitas. Iya betul, ada harga, ada kualitas. Nah, kalau nggak salah ya, mahasiswa itu dapat gratis 1 tahun ya? Iya, benar. Gimana tuh caranya? Kalau nggak salah nih ya, katanya tuh Beautiful AI itu menyediakan program gratis 1 tahun berlangganan, free trial di akun Pro buat siswa yang punya email valid dari valid.edu. Jadi kalau kamu punya email itu, kamu bisa dapat free trial selama 1 tahun. Dan Benar. kita bisa nikmatin semua fitur di dalamnya. Betul. Oke. Ih, menarik banget ya kalau gitu ya. Jadi kita nggak usah ngeluarin uang selama setahun. Kita dapat gratis dulu 1 tahun. Nah iya, itu bisa kita pakai waktunya buat ngumpulin duit dulu. Ya, betul. Buat beli yang annualnya. Kita search di Google Beautiful AI, terus kita masuk untuk sign up atau login kalau sudah punya akunnya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kalau belum punya, kita klik sign up, dan kalau misalnya udah punya account, kita login. Karena belum punya, kita sign up now. Nah, kan ada tampilan harga-harga atau pricing dari Beautiful AI. Kita coba yang try it free dan kategori pro. Nah, ini akan diarahkan buat sign up with Google, email, dan passwordnya. Kalau misalnya udah punya,
kita sign up pakai email, nanti akan masuk ke akun kita. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian dashboard ini kita bisa melihat untuk slide presentasi yang udah kita bikin atau yang sedang kita bikin, ataupun kita juga bisa share slide-slide tersebut ke teman atau tim kita. Berikut adalah tampilan worksheet dari Beautiful.ai. Di sini terdapat satu kanvas kosong. Kita bisa mengisi kanvas ini dengan materi-materi atau objek yang kita inginkan. Dan di bagian kiri itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Ada untuk mengubah warna, terus yang kedua ada layout untuk membuat tampilan layoutnya, terus ada huruf atau teks, kemudian ada animation, kemudian ada audio. Kita bisa langsung masukkan audio. Terus yang selanjutnya ada play next slide, dan masih banyak. Dampak positif dari Beautiful.ai ini yang pertama adalah dapat menyusun presentasi secara mudah dan lebih singkat, di mana penggunaan Beautiful.ai ini sangat user friendly dan juga customer saving. Lalu yang kedua, dapat menyesuaikan budget, di mana Beautiful.ai menyediakan 3 plan. Yang pertama ada basic plan, pro plan, dan juga team plan. Plan ini lebih berfokus pada penggunaan untuk organisasi atau kolaborasi. Lalu yang ketiga, presentasi disimpan dalam bentuk cloud base, di mana resiko penyimpanan data akan lebih kecil karena data disimpan secara lebih secure. Lalu yang keempat, memiliki update tentang presentation yang terbaru. Dan yang kelima adalah kemudahan dalam berkolaborasi, di mana secara pengerjaan project dapat dilakukan invite collaborators, share link, dan juga platform yang digunakan untuk ekspor dalam global presentasi. Mungkin setelah mendengar penjelasan tentang Beautiful.ai yang tadi, mungkin teman-teman tentunya tertarik ya. But keep in mind, ada beberapa poin yang bakal aku bahas mengenai negativity yang bisa diambil dari Beautiful.ai atau istilahnya weaknesses. Yang dimana yang pertama itu adalah dimana pricing offer yang dikasih AI itu masih beragam. Karena as we know, AI masih berada di tahap under development, yang dimana mereka bakal berkembang tahapnya, yang dimana perkembangan itu akan terus-menerus terjadi seiring berjalannya waktu. Dan pricing offer yang dikasih sama Beautiful.ai itu bisa jadi mengalami perubahan, bahkan menjadi lonjakan tinggi, bisa jadi seperti ChatGPT contohnya. Nah, yang kedua itu capability dari devices, karena beberapa devices yang tentunya masih berada di bawah spek yang dikasih oleh perusahaan-perusahaan besar itu belum tentu memiliki capability untuk menggunakan website ini. Karena yang paling utama dari website AI adalah RAM yang tinggi tentunya, yang dimana itu bisa mengangkat beberapa spek komputer yang memang memiliki RAM yang terbatas. Nah, yang ketiga itu adalah capability si AI, yang dimana kita tahu AI sendiri itu belajar dari search engine yang ada di setiap searching yang ada di user-user yang dipakai oleh Beautiful.ai sendiri, yang sudah ditargetkan tentunya dari perusahaan, dari customer. Nah, maybe dengan AI sendiri itu tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman ya, karena masih berada di tahap development dan juga tidak selalu sesuai dengan beberapa poin yang kita mau. Nah, mungkin yang terakhir untuk weakness-nya, gimana Beautiful.ai ini tuh tidak bisa dipakai di seluruh negara. Nah, mungkin teman-teman ada yang bekerjanya secara remote tentunya ya, itu bisa menjadi pertimbangan karena Beautiful.ai ini masih menjadi tahap AI yang dimana AI itu tidak kompatibel di beberapa negara karena masih menjadi kontroversi ya teman-teman. Maybe that's it untuk weakness-nya.